Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Tengok ayat ini menjelaskan. Fahal asaitum, maka adakah engkau hidup, in tawallaitum, jika engkau berkuasa, antufsidu, bahwa melakukan kerusakan kamu di bumi. Jadi engkau berkuasa, engkau melakukan kerusakan di bumi ini. Wa taqatta'u arhamakum, kemudian engkau putuskan hubungan silaturahim, hubungan rahim. Ulaika alladzi la'anahumullah, mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa asammahum wa a'ma absarahum, Allah tulikan telinga mereka dan Allah butakan mata mereka. Ya Allah nih, kamu kalau kamu hidup di dunia, kemudian kamu berkuasa, kemudian kamu melakukan kerusakan di bumi, kemudian kamu putuskan hubungan silaturahmi. Dia jauhkan anak dari ayahnya, saudaranya dari saudaranya, kakak dari adiknya, ibu dari bapaknya, ibu daripada anaknya, dia jauhkan. Ulaikal ladzi la'anahumullah, maka mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa asammahum, Allah tulikan telinga mereka, wa a'ma absarahum, dan Allah butakan mata mereka. Ayat ini, mata kita buta, telinga kita tuli, di dunia kita dapat hukuman seperti itu, di akhirat pun Allah campakkan kita dalam neraka Allah. Kita berkuasa, dengan kita berkuasa kita putuskan hubungannya. Ini bisa kita pakaikan ayat yang terbunuhnya saudara kita syuhada ini. Diputuskan hubungan anak dengan ibunya. Bayangkanlah, coba dengan kita ibu-ibu yang memiliki anak dari kecil dengan kita, anak kita susui, anak kita besarkan, kita didik sekolah SD, pesantren, sampai anak besar, anak kuliah. Kemudian anak ingin menjadi seorang mujahid, dia ingin membela ulama, cinta ke ulama sudah timbul daripada dadanya, sudah timbul. Kemudian karena ada suatu hal, diputuskan oleh orang ini hubungan itu daripada bapaknya, diputuskan hubungan itu daripada ibunya, maka Allah sendiri mengatakan ulaika la'anahumullah, mereka itu kena laknat oleh Allah. Yang memutuskan itu dilaknat oleh Allah. Fa asammahum, Allah tulikan telinga mereka, wa a'ma absarahum, dan Allah butakan mata mereka. Tengok kisah kemarin itu yang 6 orang itu, Allahu Akbar. Saya Selasa itu saya di Petamburan, kemudian saya ada di Megamendung ketika hari Selasa. Saya berjumpa betul dengan 2 orang yang ikut iring-iringan dengan mobil Habib, termasuk Laskar. Jadi di depan Laskar Ustaz Syubahan kalau tak salah, di belakangnya mobil kedua mobil Habib Rizik, belakangnya mobil Habib Hanif, di belakangnya beliau ini ada 8 mobil, 4 mobil iring-iringan dengan keluarga. Ini orang-orang apa ini di belakang ini. Orang-orang durjana ini di belakang dia. Sehingga dia memang nak memepet ke depan, dihalangi terus, dizigzag. Memang luar biasa beraninya orang-orang ni, luar biasa, pemberani luar biasa. Jadi memang yang dijelaskan oleh beliau itu betul itu. Bapak Ibu mana lebih percaya dengan ulama atau enggak? Ulama, kita lebih percaya dengan ulama. Sebab ulama itu warasatul anbiya'u fil ard, warisnya Nabi ulama. Apalagi keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya apapun kata orang-orang itu, saya tetap lebih percaya dengan cakap Habib lagi. Sekarang mulai dibuat keluar FPI teroris. Atas dasar apa kita mengatakan FPI itu teroris? Ada loh definisi teroris itu. Ada definisi teroris itu ada. Pertama, definisi teroris, dia tidak mengakui undang-undang negara. FPI mengakui loh undang-undang negara. Habib Rizik pakar Pancasila ya no. Sekolah studi tesisnya itu masalah Pancasila. Di pesantrennya dikibarkan bendera merah putih, santri-santrinya pun faham dengan Pancasila, hafal dengan Pancasila. Kalau dia tidak mengakui negara, itu tanda teroris. Kedua, sifat teroris, ciri-ciri teroris, mudah mengkafirkan orang. FPI tidak mengkafirkan orang? Tidak.
ini cara metode dakwahnya saja yang berbeda-beda. Kita cara dakwah kita seperti ini, Abu Bakar cara dakwahnya seperti ini, Umar cara dakwah seperti ini, Utsman cara dakwah seperti ini. Biasa. Kita kan punya cara dakwah masing-masing. Jamaah tabligh cara dakwahnya datang ke rumah-rumah. Itu metode dakwah jamaah tabligh. Kita cara dakwah kita di masjid, buka kitab didengar oleh jemaah. Itu metode kita. Metode habaib, amar ma'ruf nahi mungkar yang punya FPI, itu metode dakwah dia. Salahkah metode dakwah itu menurut kita? Tidak. Salahkah jemaah tabligh menurut kita? Tidak. Salahkah metode kita? Tidak. Jalankan metode itu. Itu metode dakwah. Biasa saja itu. Cuman dalam dakwah ini banyak yang tersinggung. Dalam dakwah ini namanya kita akan mengajak orang. Tersinggung itu hal yang wajar. Ada yang tersinggung, ada yang marah. Wajar, itu adalah medan dakwah. Dan kita memang harus siap juga. Umat muslim nih jangan coba-coba ditakut-takuti dengan pembunuhan. Semakin banyak kawan yang kena bunuh, akhirnya niu pula kena bunuh setelah itu tuh. Atau ayat tentang Uhud, ingin mereka lebih dekat lagi dengan surga. Dah terbaun dia baunan surga. Maka jangan coba-coba. Tengok kejadian-kejadian yang ada, baca sejarah-sejarah yang ada di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu hidup kita sebentar saja. Jadi kita harus nampak sekarang ni berpihak ke mana kita. Maka oleh karena itu kita minta betul-betul ditegakkan keadilan. Usut siapa pembunuhnya. Dibunuh itu bukan teroris dia. Bernegara, dia bernegara, taat hukum, kemudian dia tidak mudah mengkafirkan orang, kemudian dia tidak mengatakan bahawa dirinya saja yang benar. Kalau ada ketiga-tiganya ini, berarti dia tidak bisa dikatakan teroris. Tapi kalau tak ada ketiga-tiganya ini, itulah baru namanya teroris. Dia tak mengakui negara, kemudian dia mengatakan yang lain daripadanya kafir. Ini seperti ISIS. ISIS kalau tak mau berbai'ah dengan Abu Bakar Baghdadi itu, siap-siaplah kena bunuh setelah itu. Walaupun ulama dia. Berapa banyak ulama yang dibunuh. ISIS kalau tak mau mengakui bai'ahnya Abu Bakar Baghdadi sebagai khalifah, kita ni dianggap kafir. Sama di Afrika ada namanya Boko Haram. Boko Haram. Dia mesti mengajak, dia semua mengajak bahawa dia adalah khalifah. Dia adalah khalifah, mesti mengikut kepada dia. Kalau tidak mengikut kepada dia, akan dia bunuh. Betul. Orang sedang salat Jumaat satu masjid, sedang salat Jumaat, Allahu Akbar. Datang Boko Haram tadi berkompi-kompi dengan mobilnya, langsung menembak orang yang sedang salat. Dia menembak tu takbir pula dia. Allahu Akbar. Ditembak yang di dalam ni memakai takbir. Yang di luar pakai takbir, yang di dalam salat pakai takbir. Itu celaka ya. Kenapa mereka mengatakan bahawa kita ni kafir karena tak mau mengakui mereka. Ini tak ada di FPI. Tak ada di FPI. Beruntung kita sebenarnya ada FPI ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Beruntung. Maka saya tak terima kalau kita cepat-cepat memvonis FPI ini adalah teroris.